Halo teman-teman semua, di kesempatan kali ini saya ingin mengimplementasikan sebuah API bridging atau mungkin bisa juga disebut dengan istilahnya API wrapper ya. Saya akan membuat API wrapper atau API bridging itu menggunakan .NET Core. Nanti saya akan buat sebuah project .NET Core Web API. Sebelum kita masuk ke coding, saya mau coba jelasin sedikit dulu alasan saya kenapa saya mau buat API bridging. Oke, jadi begini teman-teman. Misal, saya punya sebuah API nih di tengah-tengah nih. Ini ada API, kemudian ada web aplikasi di depan, ada web apps. Ketika web apps ini ingin melakukan hit ke API, ingin melakukan panggilan ke backend API, maka yang kita perlu lakukan adalah kita setting di aplikasi frontend, endpoint mana yang mau dituju, metodenya apa, kemudian ketika misalnya kita ingin mengirimkan suatu objek, maka kita biasanya menggunakan metode post atau put patch ya. Tapi kalau kita ingin melakukan get data, biasanya kita metodenya adalah get dan tidak ada bodinya di situ. Oke, aplikasi frontend mengirimkan request-nya ke backend API, dia meminta sesuatu, kemudian dari backend API diteruskan ke backend service nih. Apakah si user ingin meminta data, mengolah data, dan sebagainya. Ini tidak akan jadi masalah ketika API-nya tidak mempunyai otorisasi, autentikasi. Namun ketika API ini disetting autentikasi, dalam hal ini kasus yang saya temui beberapa waktu yang lalu, sebuah API disetting untuk diakses menggunakan API key, dan API key-nya harus dimasukkan via header, HTTP header ya, dari aplikasi front-end-nya. Nah, coba teman-teman bayangkan nih. Kalau API key dimasukkan ke dalam header, kemudian ditembak atau dipanggilnya dari front-end, kira-kira apa yang menjadi masalah? API key-nya akan terekspos. Kalau teman-teman perhatikan dari browser, bisa klik inspect, klik kanan inspect, terus pindah ke tab network. Di sini akan terlihat semua request network yang dilakukan di halaman ini. Misal di sini saya mencari image di Google. Terlihat header-nya yang dikirim ada apa aja, payload-nya yaitu request-nya, kemudian response-nya juga bisa dilihat. Nah, ini bahaya banget. Karena API key itu kan adalah sebuah identitas yang rahasia ya, yang secret. Sama halnya seperti bearer token ataupun basic autentikasi username password, itu semua adalah hal yang secret, rahasia. Karena kasusnya seperti ini, maka untuk mengatasinya bisa dengan menggunakan API wrapper atau API bridging tadi. Di mana sih letak API bridging? Oke, jadi seperti ini. Saya bisa tambahkan satu kotak di depannya, di depan API ini. Kemudian saya berikan di sini namanya API bridge ya. Ini adalah API bridge, dan ini kita sebut saja yang sebelah kanan adalah API utama ya. Flow-nya nanti seperti ini. Ketika aplikasi front-end ingin melakukan panggilan ke backend API utama, dia akan melakukan request-nya itu ke API bridging. Dia melakukan ke API bridge, kemudian dari API bridge diteruskan ke API utama. Request-nya akan diteruskan dan juga responsnya akan diterima oleh API bridge dan diteruskan kembali ke aplikasi front-end. Jadi di sini murni API bridge itu tidak melakukan proses logik sama sekali. Data yang dikirim dari user itu dianggap salah atau tidak, itu adalah urusannya API utama. Ya. Jadi yang handle itu nantinya tetap API utama. API bridge hanya melewati request yang dikirim dan respon yang dikembalikan. Kalau misalkan nanti API utama itu memerlukan autentikasi seperti API key yang tadi sudah saya sebut di awal, teman-teman bisa melakukan konfigurasinya di dalam API bridge. Bisa dimasukkan ke dalam app settings JSON misalnya kalau saya menggunakan .NET, atau kalau teman-teman menggunakan bahasa pemrograman lain, mungkin bisa istilahnya ditaruh di dalam environment variable, atau bahkan mungkin kalau teman-teman mau di hardcode di codingannya juga nggak masalah. Karena dia berjalan di sisi server, artinya kecil kemungkinan untuk API key itu terekspos. Jadi kurang lebih begitu ya flow-nya kenapa saya menempatkan API key di dalam API bridge. Oke, kita lanjut aja masuk ke coding biar nggak terlalu lama. Silakan teman-teman buka Visual Studio-nya, create new project. Pilih di sini search for template-nya, cari ASP.NET Core Web API. Kemudian klik next. Untuk project name-nya
Mau disamakan dengan yang sudah saya buat, boleh, atau mau bikin dengan nama sendiri juga nggak apa-apa. Nama yang saya buat adalah API wrapper, huruf A dan W-nya adalah kapital. Kemudian place solution and project in the same directory di checklist aja, nggak masalah. Kemudian lanjut, next. Untuk target frameworknya, silakan teman-teman pilih yang .NET Core 31 ya. Nggak ada alasan khusus kenapa saya pakai yang 31. Teman-teman nanti juga bisa implementasikan menggunakan 5, 6, dan 7 ya, nggak masalah sih. Authentication type-nya dan lainnya dibiarkan default aja seperti itu. Kemudian create. Ketika sudah berhasil membuat projectnya, di dalam folder ini ada satu controller kalau nggak salah namanya Weather Forecast. Silakan teman-teman bisa hapus, nggak masalah, itu kita nggak akan pakai itu. Nanti kita akan bikin controller baru. Kemudian di level yang sama, selevel dengan folder controllers, ada modelnya di bawah sini. Kalau nggak salah yang saya ingat ya di bawah startup. Ada namanya weather juga. Silakan di delete aja. Kemudian settingan yang selanjutnya biar sama dengan saya, ini ada launch settings.json. Masuk ke folder properties ya, ada launch settings.json. Nanti akan berjalan di port SSL 44337. Silakan teman-teman mau ubah seperti port yang saya gunakan atau nggak diubah juga nggak masalah, tapi nanti menyesuaikan aja ya. Kemudian untuk profilesnya, nanti di debug ini saya menjalankannya menggunakan yang ES Express. Nah, ini launch browsernya dimatikan aja. Sebelumnya dia true nih. Diubah aja jadi false. Nanti kita akan menggunakan Postman ya. Jadi setiap kali debug ini dijalankan, dia nggak akan nge-launch ke browser. Selanjutnya, teman-teman perlu install package dari REST, yaitu REST API Client. Klik di API Wrapper, kemudian Manage Nugget Packages. Silahkan kalian pindah ke tab Browse, search di sini REST. Nah, di sini statusnya saya sudah pernah install, jadi ada tanda centang hijaunya. Silahkan install versi yang terakhir, 1080.3. Ini versi yang terakhir ya, latestnya, yang stable. Pertama, sebelum kita buat controllernya nih, kita klik kanan dulu di API Wrapper, Add New Folder. Kita buat yang namanya Models. Jadi di folder Models ini nanti akan menyimpan semua model ya. Jadi biar terstruktur aja. Models apa aja yang ingin dibuat? Nah, jadi seperti ini strukturnya teman-teman. Jadi nanti API Bridge itu akan mempunyai satu buah metode, hanya post, kemudian akan selalu menerima sebuah request object nih. Kenapa saya bilang hanya post? Ya karena kalau saya menggunakan get, API-nya tidak bisa menerima request body nanti. Jadi saya setting aja seperti pada umumnya API itu adalah kalau post dia bisa menerima request body kan. Ada URL, dia adalah objek menyimpan database URL nanti apa dan kemudian endpoint-nya. Kemudian ada method, nanti di sini dimasukkan nih. Teman-teman mau ngehit ke API utama itu metodenya apa nantinya? Apakah dia nanti get, post, put, delete. Kemudian juga ada data. Data yang mau dimasukkan nanti disimpannya di dalam sini. Ada dari query params, ada dari route params atau URL segment, ada juga headers. Kalau misalkan tadi API key berarti kasusnya dia nggak bisa ditaruh di sini ya? Ya karena sama aja dong. Jadi kalau ditaruh di sini, dari frontend juga tetap kelihatan. Kan request body yang dikirim ke API Bridge bisa dilihat juga di tab network. Jadi ya percuma. Nggak bisa ditaruh di sini. Nah, yang ditaruh di sini itu biasanya header-header lain yang sifatnya tidak sensitif. Misalnya header-header yang biasa digunakan ada user agent, ada host atau apa gitu kan. Kemudian ada juga body. Nah, body ini nanti dia nyimpen data yang mau dikirim nih. Jadi data yang sebetulnya kita mau kirim ke API utama itu kita simpan di dalam data body. Jadi objek ini nanti dia akan menyimpan data yang kita mau request ke API utama. Secara model ini nanti akan dibagi 3 bagian utama nih. Yang pertama ada URL, kemudian method, karena dia string aja nih, jadi nggak perlu dibikin terpisah nanti. Kemudian ada data. Silakan teman-teman kembali ke projectnya, klik kanan di models, tambahkan satu kelas baru, beri nama API
kontrak. Tambahkan 3 properti. Yang pertama ada URL. Yang kedua method, dia type-nya string. Yang ketiga data. Nah, URL dan data ini dia type-nya adalah model nanti nih. Ini custom model yang nanti akan dibuat. Biarkan dulu aja, di save nggak masalah. Jangan di rebuild ya, karena nanti akan error. Karena ini masih belum ada filenya. Oke, kita lanjut bikin API kontrak URL. Klik kanan di models, add class API kontrak url.cs. Teman-teman tambahkan 2 buah properti. Yang pertama ada base. Di sini untuk menyimpan base URL-nya, type-nya string. Kemudian untuk menyimpan endpoint-nya juga type-nya string. Lalu ada model lagi berikutnya tadi. Kita sudah bikin di API kontrak ya. Nah, ini yang URL sudah nggak error. Kemudian data. Kita bikin model yang datanya. Add class API kontrak data. Ada 3 buah properti. Di sini ada params, headers, ada body ya. Sesuai yang tadi sudah dijelaskan di Postman, ada params, headers, dan body. Untuk params nanti perlu dipisah ke model API kontrak params. Untuk headers, karena dia mirip seperti query dan route, jadi nggak perlu dipisah. Saya buat aja nanti dalam bentuk dictionary ya ini, query dan route-nya juga. Untuk body, karena kita nggak pernah tahu objek apa yang akan dikirim dari user, dari front end nih. Jadi kita nggak perlu definisikan dia objeknya apa. Kita cukup bikin dia objek. Lanjut kita buat model API kontrak params. Tambahkan kelas baru lagi, beri nama API kontrak params. Tambahkan 2 buah properti, yaitu query dan route. Type-nya masing-masing sama, dictionary, dengan type key-nya adalah string dan type value-nya adalah string. Ini mirip seperti yang tadi, yang headers. Di save aja semua, harusnya udah nggak ada yang error ya, karena udah ada semua nih modelnya. Karena semua model ini nantinya digunakan untuk mengirim, untuk request ya. Sepertinya saya perlu menambahkan 1 buah model lagi. Tujuannya untuk menampung respons error nih. Jadi misalnya kalau ada error dari aplikasi API Bridging, misal ada bad request ketika teman-teman melakukan validasi, atau internal server error ketika misalnya API Bridging nggak bisa komunikasi dengan API utama dan lain sebagainya ya. Error-error yang terjadi di API Bridging, kita bisa tampung nanti ke dalam sebuah objek. Kita bikin aja modelnya add new class, beri nama dia error response. Isinya sederhana, teman-teman cukup menambahkan 2 buah properti, ada error code dan message. Type-nya integer error code, jadi dia akan menyimpan HTTP status code-nya misalnya 400 atau 500 gitu ya. Dan message-nya apa sih errornya. Oke, save. Kita close aja, nggak masalah, biar nggak terlalu rame nih di depan filenya. Kita pindah ke folder controllers, klik kanan, add controller, pilih API, kita pilih yang kosong ya, yang empty. Kita kasih nama misalnya wrapper controller ya, wrapper controller.cs. Untuk route-nya nih kita bisa setting ke default-nya nih, ke root aja. Jadi kalau diakses nanti localhost /2 port, nggak perlu ada segmentasinya, dia langsung root-nya ya, bisa diakses ya. Karena cuma ada 1 metode nantinya nih. Oke, kita lanjut. Kita kasih keterangan di sini, atributnya http post. Kemudian kita buat 1 buah metode, dia akan mereturn action result seperti nantinya return status code ataupun bad request gitu ya dari HTTP. Kita beri nama metodenya misalnya adalah wrapper. Nah, metode ini dia menerima apa nih? Dia menerima request body kan dari depan. Dia metodenya adalah post dan dia request body-nya selalu menerima gitu karena datanya disimpan di sini. Maka kita perlu definisikan atribut di sini from body. Kemudian ada API kontrak di sini. API kontrak. Tadi kita sudah buat API kontrak. Tambahkan dulu namespace-nya. Oke. Ya, sudah. Kasih namanya, parameternya adalah API kontrak. Mungkin teman-teman perlu melakukan validasi terlebih dahulu ya, dari HTTP method yang dimasukkan di depan nih.
dia mau kemana sih arahnya, ke get, ke post atau apa. Nah, teman-teman tambahkan seperti ini. Ada variabel HTTP method saya buat di atas. Default value-nya method.get. Kemudian di-assign secara dinamis di bawah. Ditulis ulang variabelnya. Dicek berdasarkan metode dari API kontraknya. Misal dia get ya, maka isi dengan get. Kalau post, ya diisi dengan post. Oh ya, sebelumnya saya coba bungkus dulu ini mungkin ke dalam try catch. Biar kalau ada error bisa di throw, kemudian ditangkap di catch, dan bisa di return menggunakan tadi error response tadi modelnya. Mungkin teman-teman selanjutnya bisa implementasi sendiri dari validasi masing-masing ini, field. Misalnya ya mandatory base dan endpoint dia nggak boleh kosong gitu ya. Metode juga nggak boleh kosong, harus sesuai dengan yang tadi sudah saya definisikan di atas nih, get, post misalnya. Langsung aja, kita anggap base-nya dan endpoint-nya selalu benar. Jadi kita langsung tambahkan REST client-nya di sini. Kita buat instansiasi objek dari REST client. Argumen pertamanya masukkan base URL-nya. Ada di API contract, URL base. Lalu kita buat request-nya. Nah, objek REST request nih. Argumen pertamanya dia menerima endpoint-nya. Tadi kan kalau di client-nya dia base, kemudian di request-nya dia menerima endpoint-nya nih. Argumen keduanya adalah HTTP method tadi yang sudah dicek di atas. Nah, selanjutnya kita bisa mapping dari data pertama, yaitu adalah parameter query. Karena sifatnya dia opsional ya, maka kita bisa cek dulu nih. Kalau misalkan isi dari query-nya itu kosong, kita nggak perlu lakukan mapping ya. Tapi kalau ada isinya, dia lebih dari 0, kita mapping menggunakan for each. Jadi setiap query-nya itu nanti diambil, kemudian masukkan ke dalam REST request. Ada metode dari REST namanya add query parameter. Jadi untuk menambahkan query param ke REST request nih. Yang route juga nggak jauh berbeda. Yang membedakan hanya sebetulnya metodenya add URL segment ya. Kemudian ada headers. Nah, headers juga seperti ini. Metode yang digunakan adalah add header ya. Nah, selanjutnya request body-nya nih. Kita cek aja kalau datanya dia nggak null misalnya objeknya ya. Kita langsung tambahkan ke REST request menggunakan add JSON body. Oke, kita sudah inisialisasi tadi di atas ya. REST client-nya, request-nya, kemudian data apa saja yang ingin dikirim nanti. Apakah query param, apakah route params, apakah ada headers-nya dan juga ada body-nya. Selanjutnya kita execute nih client-nya. Kita buat REST response. Sebetulnya banyak built-in method dari REST untuk melakukan eksekusi ke sebuah REST request. Ada execute, ada get. Kalau teman-teman bisa lihat di sini ada .get misalnya. Nah itu. Ada .post. Kalau kita menggunakan get misalnya, kita bisa bikin tadi pengkondisian misalnya. Ketika dia get, maka setting aja metodenya adalah get gitu. Kalau post, disetting post. Tapi itu akan ribet ya, karena nggak dinamis. Nah, karena execute ini, maka dia bisa dinamis nih. Saya tidak masukkan generic type-nya di sini, karena nggak di mapping ke dalam suatu objek. Karena kita nggak akan pernah tahu API utama nanti itu dia akan mereturn data seperti apa. Karena tadi saya sudah sebut di awal, API bridging itu tidak melakukan handle data, dia hanya meneruskan request dan juga meneruskan response kembali ke front end. Sekalipun ada yang error, dia tetap meneruskan karena saya menggunakan execute. Kalau misalnya menggunakan get atau post, dia tidak akan mereturn error. Jadi ketika tangkapan HTTP status code-nya adalah misalkan bukan 200, ada 404, misal ada 400, 500, dia akan error. Dan kemungkinan ya kalau nggak salah dia akan masuk ke cache, ke blok cache yang di bawah ini. Jadi itu kenapa alasan saya pakai execute ya. Selanjutnya, kita perlu tambahkan lagi nih, 3 baris terakhir. Ada HTTP response code, dia diambil dari REST response, status code-nya apa. Kemudian ada HTTP response object. Nah, ini dari response content. Jadi kan karena tadi nggak di mapping nih ke suatu objek, ke suatu model, maka dia disimpannya di content. Dia disimpan di content dalam bentuk string. Di deserialize menggunakan JSON serializer ke dalam objek JSON element. Baru setelah kedua ini dibuat, kita return status code-nya. Dynamic nih. Misalkan dia 200 atau 201, yaitu bergantung dari responnya. Atau error sekalipun dia akan tetap di sini return-nya 400 atau 404 dan lain sebagainya ya. Berikut dengan objeknya. Untuk yang di catch ini gimana? Nah, untuk yang catch ini kita bisa menggunakan tadi model error response. Ya, simpelnya seperti ini ya. Kita return status code, kemudian
Kita setting aja dia 500 internal server error misalnya. Karena di luar dari block try ini kita anggapnya dia error 500 nih. Kemudian untuk objeknya kita instansiasi dari error response. Message-nya diambil dari ini exception. Jadi dia akan dinamis. Oke, kita sepertinya sudah selesai membuat controllernya. Kita bisa langsung coba rebuild solution. Oke, berhasil. Rebuild all 1 succeeded ya. Berhasil. Kita langsung aja jalankan debugnya. Nah, untuk melakukan testingnya, teman-teman bisa menggunakan API public apapun bebas. Di sini saya menggunakan API dari Stickerly. Kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan API selain Stickerly boleh. Misalkan teman-teman punya API sendiri atau bahkan ada API public yang ingin digunakan, silakan aja bebas. Oke, contoh yang pertama ini base-nya adalah API sticker.ly ya ini. Kemudian endpoint-nya diarahkan ke v3.1 trending search. Ini saya mau ngambil sticker berdasarkan trending nih. Metodenya adalah get. Data apa yang perlu dimasukkan? Nah, untuk endpoint ini saya cukup memerlukan satu buah query parameter nih. With animation, value-nya true. Kita coba kirim ya ke API bridge ya. Apakah berhasil gitu. Oke, berhasil ya teman-teman ya. Ini resultnya di bawah. Berhasil. Kalau kita bandingkan dengan cara yang seperti biasa, eksekusinya akan seperti ini. Jadi kita akan tembak dia ke metode get sesuai tadi yang kita tuju ya, metode get. Kemudian ini base URL-nya, API Stickerly, kemudian ini endpoint-nya, diikuti dengan data yang tadi kita masukkan, yaitu query parameternya, with animation true. Nggak ada body sama sekali di sini karena kita ngirimnya get. Nah, ini adalah contohnya ya. Persis sama strukturnya. Responnya juga 200. Contoh yang kedua, saya ingin mencari stiker nih di Stickerly. Masih dengan statusnya with animation true di query parameternya. Tapi saya mau masukin nih, stiker apa sih yang mau saya cari? Di sini saya mau nyari stikernya Quonyuli nih. Kita masukkan sebuah objek di dalam bagian bodinya ya. Keywordnya adalah Quonyuli. Kursornya 1. Metodenya adalah post. Langsung aja coba kita kirim. Oke, berhasil ya. Kalau kita bandingkan dengan yang biasanya, nah ini tadi keywordnya Quonyuli dan kursornya 1. Ini seperti ini. Hasilnya pun sama, stiker packs kosong. Dia tetap berhasil. Kita lanjut ke contoh yang berikutnya, contoh yang ketiga. Untuk endpoint yang stiker pack tadi yang search, sepertinya dia memerlukan headers, yaitu user agent. Jadi dari Android nih ceritanya, user agentnya. Ini saya masukkan user agent dari perangkat saya, contohnya. Yang beda hanya ini aja, hanya header saja, selebihnya sama seperti contoh yang kedua. Kita coba kirim ya. Nah, berhasil tuh teman-teman. Stiker packs-nya keluar datanya tuh. Wah, banyak ya. Ini nggak saya buat perbandingannya, silahkan teman-teman coba sendiri. Kemudian untuk contoh yang terakhir, contoh yang keempat, nah ini adalah route param nih. Tadi kan query param sudah ya. Query param sudah, headers, body juga udah. Nah, tinggal route param nih. Kalau misalkan kalian lihat di sini ada ID, maksudnya apa ini? Kenapa ID? Kenapa nggak yang lain? Bisa sebetulnya, bisa. Ini hanya placeholder, hanya template. Kalau teman-teman bisa coba lihat di dokumentasinya Resharp, teman-teman masuk ke resharp.dev, kemudian ke documentation. Di menu sebelah kiri kalian pindah ke usage, cari yang namanya URL segment. Nah, ini contohnya nih. Dia akan mengirimkan segmen yang sama, yang persis sama namanya dengan yang sudah ditempatkan di endpoint-nya. Jadi kalau misalnya di sini ada entity nih, berarti nanti dia akan di-replace dengan segmen entity. Value-nya adalah S2 gitu. Sama halnya dengan yang sticker pack ini. Jadi karena segmen ketiganya ini adalah ID dari sticker pack, maka saya sebut aja ID. Ini kalau teman-teman mau ganti jadi ID misalkan nih. Ini sticker pack ID misalnya. Nah, ini kan kita define sendiri ya. Nggak masalah. Ini kalau kita replace di sini nggak pengaruh juga. Asal sama ya. Karena nanti ini aslinya dia akan di-replace seperti ini. Nah, begitu kurang lebih. Kita lanjut aja nih, eksekusi. Metodenya get. Datanya cuma butuh satu, cuma butuh route param, yaitu ID dari stikernya. Kita kirim. Oke, berhasil. Dapat tuh stiker Quonyuli. Dia statusnya animated. Bagaimana kalau misalkan kita bikin error nih? Dari tadi kan berhasil mulu ya. Kita salahin aja nih, misal ID-nya nggak jelas nih. Kita bikin asal. Kalau misalkan nggak ada, apakah error gitu? Kita coba. Nah, error kan teman-teman, betul? Karena emang nggak ada nih ID-nya nih. Error response ini
bukan dari API bridging, melainkan dari API utama. API bridging kan tugasnya hanya nerusin aja nih. Nah, misalnya nih kalau teman-teman ingin melihat errornya, kita coba stop aja aplikasinya dulu. Kita coba stop, kemudian kita tambahkan nih default di sini. Default. Ketika dia nggak ada metodenya, kita coba throw aja exception nih. Throw new exception. Kita sebut aja invalid HTTP method. HTTP method. Nah, ini kalau dijalankan nih, harusnya kan dia error ya. Karena metodenya nggak ada nih, nggak sesuai sama yang kita kondisikan di sini nih. Get, post, put, dan delete. Kita ganti aja nih, dari get misalkan jadi get 123 gitu. Nah, error kan? Error code 500 invalid HTTP method. Begitupun halnya ketika nanti dia gagal di sini, gagal di blok try-nya, dia akan ke catch, dan dia akan mereturn error response yang sama dengan message yang berbeda. Untuk selanjutnya, teman-teman mungkin bisa tambahkan ya, ada improvement sendiri dari teman-teman semua. Karena ini hanyalah contoh, basicnya aja. Teman-teman bisa tambahkan misalnya validasinya. Kalau ini yang sudah saya contohkan validasi metode, HTTP metodenya divalidasi, teman-teman bisa lanjutkan validasi base-nya, endpoint-nya, kemudian misalnya ada headernya seperti apa, kalau misalkan kosong atau gimana jangan dimasukkan kayak gitu. Kemudian kalau teman-teman juga punya kasus seperti yang saya alami beberapa waktu yang lalu, yang API key itu, jadi kan nggak ditaruh di header ya, API key. Nah, teman-teman bisa tambahkan nih add header. Kita copy aja baris yang ini. Kita copy. Kita tambahkan misalnya di sini nama API key-nya. API key. Kemudian value-nya apa nih? Value API key-nya. Misalnya 123. Nah, seperti ini ya. Ini juga bisa teman-teman pindahkan ya ke app settings JSON ya, jangan di hardcode ya, biar rapi. Mungkin yang terakhir untuk penambahannya ada di bagian respon nih. Pada umumnya kan biasanya API itu mereturn JSON ya. Nah, ini nggak akan menjadi masalah nih kalau dia JSON. Dia akan mungkin menjadi masalah ketika dia mereturn binary response seperti gambar ya kan, audio, video itu kan nggak akan bisa di mapping ke JSON element. Nah, karena itu teman-teman bisa tambahkan lagi nih fungsi untuk ngecek dia content type-nya apa, misalnya gitu. Kalau misalnya dia application JSON atau non-binary response yang lainnya, bisa teman-teman lakukan seperti ini kurang lebih nanti. Atau kalau dia binary file, teman-teman kembali ke result.dev, ke dokumentasinya, scroll ke bawah, cari downloading binary data. Nah, kalian bisa pakai ini, download data async, itu untuk data yang ukurannya kecil. Tapi kalau untuk video misalnya, kan itu terlalu besar ya. Nah, bisa pakai download stream async. Ya, kurang lebih seperti ini implementasi dari API Bridge atau API Wrapper. Selain untuk mengakali ya, dalam tanda kutip ya, mengakali API key tadi, API Wrapper atau API Bridge ini bisa juga untuk menghandle CORS nih. Jadi kalau dari front end itu kan selalu kena biasanya, selalu ada aja masalah dari CORS ya. Dari JavaScript itu kalau nge-request ke API yang beda domain atau beda originnya itu dia akan kena CORS. Tapi itu nggak berlaku kalau dari backend ke backend. Jadi misal teman-teman udah bikin API bridging nih, nah nge-call API utamanya dari sini nih, ini nggak akan ada kena CORS lagi, karena nggak berlaku dia di backend kan. Kalau teman-teman misalnya pernah punya pengalaman serupa seperti saya, silakan kalian share di kolom komentar di video ini. Kalian menggunakan apa, dan bagaimana cara menggunakannya, bagaimana cara membuatnya, silakan share, biar kita semua bisa sama-sama saling belajar. Oke, mungkin untuk video ini cukup sampai di sini. Tadi kita sudah buat API bridging, sudah buat controllernya, sudah define modelnya juga. Sudah di-testing juga menggunakan API-nya Stickerly dan berhasil ya. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan langsung, mungkin bisa di kolom komentar, saya bisa bantu jawab. Atau kalau mau kontak langsung bisa ke kontak saya, nanti ada saya cantumkan di deskripsi ya. Oh iya, berikut dengan codingannya juga nanti saya akan publish ke GitHub ini semuanya. Dan collection-nya juga kalau teman-teman ingin menggunakan bisa, nanti saya coba push ke GitHub ya. Mohon maaf ya teman-teman apabila ada kesalahan dalam penulisan codingnya, dalam penyampaian saya. Sekian, terima kasih, sampai bertemu di video berikutnya.